Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erlin Sintiwati, NPM 201081003, jurusan Tadris Biologi, kelas B, dosen pengampu Bapak Ahmad Arifin MPD, selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran akhlak dari Al-Quran. Yang pertama, pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, adalah berbentuk jamak dari akhlakul, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata akhlak yang berarti menciptakan, seakar dengan kata akhlak pencipta, makhluk yang diciptakan, dan akhlak penciptaan. Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak ahlik dengan perilaku makhluk, atau dengan kata lain, tata perilaku seorang terhadap orang lain dan lingkungannya, baru mengandung nilai akhlak yang hakiki. Manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak ahlik. Dari pengertian etimologi tersebut, akhlak bukan saja merupakan kata atau norma perilaku mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan seluruh alam semesta. Di dalam Al-Mujamal Al-Wasit disebut definisi akhlak sebagai berikut. Ayat di atas yang artinya akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirnya macam-macam perbuatan baik atau buruk. Tanpa membutuhkan pemikiran yang pertimbangan, akhlak didefinisikan sebagai situs jiwa yang mengajak pada perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa harus berpikir atau pertimbangkan yang matang, seksama. Dalam kurung atau Ibnu Maskawah 421 Hijriah. Imam Ghazali mendefinisikan akhlak dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, yaitu dalam ayat di atas yang artinya adalah suatu perangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu darinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Imam Al-Ghazali-nya Ul-Umum. Selanjutnya, ketika tabiat terbuat menimbulkan perbuatan yang bagus menurut akal dan syarat, maka hal tersebut dinamakan akhlak baik. Dan apabila hak tersebut menimbulkan perbuatan akhlak jelek, maka disebut akhlak yang jelek. Contoh ketika menerima tamu, bila seseorang membeda-bedakan tamu satu dengan yang lain atau dengan kala ramah kadang kala tidak, maka disebut belum tidak dikatakan memiliki sifat memuliakan tamu. Sebab seseorang mempunyai akhlak memuliakan tamu tentu akan memuliakan tamunya. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Pengertian etika dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani etomos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Adapun etika secara istilah telah ditentukan oleh para ahli, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Menurut etika dalam ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa, merupakan pengertian dan perasaan sampai mengenai tujuan yang merupakan perbuatan. Sedangkan kata moral secara etimologi berasal dari kata bahasa Latin atau mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti dari kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik untuk terhadap perbuatan yang dan dilakukan. Selanjutnya, moral secara etimologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dan sifat pengerayaan akhlak, hendak, tempat, atau perbuatan secara layak dikatakan salah satu atau baik buruknya.
Pendekatan istilah akhlak dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran pasti tidak akan pernah ditemukan istilah ilmu akhlak. Sebagian juga tidak ditemukan istilah ilmu hukum atau sifat-sifat tafsir ayat-ayat ahkam. Di dalam istilah para mustasir juga sering diistilahkan dengan nama zakir dan ilmu batin. Abu Bakar bin Abai membagi ilmu-ilmu dalam Al-Quran pada 3 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu tauhid, untuk mengetahui tentang ciptaan Allah dengan segala hendaknya, mengetahui sang pencipta dan nama-namanya, sifat-sifatnya dan semua perbuatannya. Dan yang kedua yaitu ilmu zakir, yaitu untuk mengetahui janji-janji dan macam-macam dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka, hari pengumpulan manusia, penyucian batin dan lahir dari virus-virus maksiatnya. Ketiga adalah ilmu tentang hukum-hukum, yaitu ilmu untuk mengetahui perintah-perintah Allah, amal dan perbuatan yang bermanfaat dan memberi mudrat, perintah Allah, larangan-larangan Allah, serta ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya sunnah. Imam Razi membagi ilmu isi kandungan Al-Quran kepada 2 macam. Yang pertama, ilmu-ilmu akidah dan agama. Lalu ilmu amal ini dibagi menjadi 2, yaitu ilmu tentang pemerintahan yang dikaitkan dengan hal-hal zikir atau tampak seperti ilmu fikih, yang ilmu tentang membersihkan batin atau ridiyah hati. Sesungguhnya beberapa perbedaan ini sesungguhnya hanya terletak pada perbedaan cara pandang dan sifatnya yang digunakan. Sedangkan ilmu-ilmu isi kandungan Al-Quran sesungguhnya sangat telah banyak sekali dan bahkan tak terbatas jumlahnya, karena zanah ilmu-ilmu Islam terus berkembang. Tentu saja masuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu tentang akhlak. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.